ke acara selanjutnya, memasuki acara inti Hikmah Isra Mi'raj dengan penceramah Al-Mukarram Al-Ustaz Khair Afandi dari Cilomo. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selawat. Aduh. Selawat. Selawat tadi gitu. Ya. Terus. Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Daun salam, daun kecapi, yang jawab salam mudah-mudahan kenasiban bisa naik haji. Ibu pengen naik haji, Bu? Bapak pengen? Udah daftar? Belum? Aduh, selamat bermimpi tuh. Sekali lagi biar tambah berkah, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatinal kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ahli sidqi wa tuqa wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, laqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati para asatiz, para huzat, tokoh masyarakat, kesepuhan aparatur pemerintah, bil khusus guru-guru kita Al-Ustadz Cecep Nurrahman, Al-Ustadz Ahmad Sobari. Kita doakan bersama, mudah-mudahan para guru, para asatidz dan ustadz-ustadz yang lainnya Allah panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, diberkahkan rezekinya, mudah-mudahan ditambah istrinya. Itu yang melotot istrinya kali ya. Para kesepuhan, Bapak Burahman sebagai tokoh masyarakat, Bapak Haji Selamat, Bapak Sujono, Bapak Saman, dan kesepuhan-kesepuhan yang lainnya sama kita doakan bersama, mudah-mudahan kesepuhan panjang umur, sehat walafiat. Ketua DKM Bapak Haji Andi Sutisna dan seluruh, yaitu adalah panitia penyelenggara PHBI Isra wal Mi'raj Musola Al-Ihsan beserta panitia yang lainnya, kita doakan mudah-mudahan panitia panjang umur, berkah dunia akhirat, amin. Aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak Dedi Wijaya dan Bapak Sumino sebagai RT, kita doakan
Mudah-mudahan para pemimpin kita di sekitar kita, RW dan RT, mudah-mudahan diberikan amanah, diberikan kesabaran oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lantaran RT RW mah ibu bapak maaf, itu pejabat paling dekat dengan warga, dekat di komplain dengan warga, apalagi kemarin pas bansos banyak RT di Cilongok yang diteluh gara-gara ini. Iya udah mah gajinya kecil, digajinya 6 bulan sekali. Doakan Pak RW, mudah-mudahan berikan kesabaran, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini Allah masih memberikan beraneka ragam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur. Wasilah nikmat-nikmat itulah alhamdulillah. Di malam ini kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi untuk memperingati di Isra Mirajkannya baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke baginda alam Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan nanti kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya, syafaat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain, syafaat untuk kita semua sang pendosa, yakni syafaatul uzma baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Bu RT ada, Bu RW ada. Iya Pak, maaf, kadang kan orang mah seorang istri tergantung julukan daripada profesi bapaknya, suaminya, benar. Pak Lurah, Ibu Lurah, Bu Camat, Ibu RT, Ibu RT. Kalau tukang urut, Bu, ada yang buruk. Lupa ini tim hadroh, mana tim hadroh? Waduh, ganteng-ganteng nih Bu. Ibu kalau punya perawan kasihan Bu, kasihin. Jangan khawatir sama hadroh Nabi, insya Allah anak ibu aman semuanya. Ada yang macam-macam dikepret, tangannya udah kuat Bu. Saya dulu aja pernah jadi hadroh Pak, maaf. Dulu sebelum saya pesantren ikutan kayak gini, tangan saya kuat Bu. Berhubunglah kalau dapat amplop dibagi-bagi, berkat juga dibagi-bagi, kadang kebagian sedikit doang. Maka sudahlah beralih profesi jadi Bu balik aja, amplopnya satu sendirian aja, berkat 2 kartu sendiri aja. Ya Pak Hadroh, luar biasa. Yuk kita selawatan dulu untuk mencoba ngitim hadroh ya. Kita oke, siap? Siap? Ya Rabbi bil Mustafa, barang ibu aja, balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Barang ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ibu bapak-bapak aminkan ya. Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Gusti yang maha kaya, amin Bu, minta duit 1 meja, amin, buat bangun itu musola, sisanya buat beli inovan. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana
Tambah kencang aminah. Gusti yang Maha Suci, amin. Minta duit 7 peti buat ongkos naik haji, sisanya buat poligami. Ibu-ibu yang mau amin gak jadi tadi ngomongin poligami, bener ya? Ibu-ibu paling enak Ustadz ngomongin poligami, bener Bu? Betul katanya tuh. Tapi maaf Bu, Ustadznya hanya sekedar nyampein poligami, bener panas, bener Bu? Tapi pahalanya good, pahalanya good. Setuju Pak? Setuju? Nih, Pak Ustadz mah ngomongin real aja. Kisah nyata sekarang lagi viral tuh di daerah Rajek. Silahkan cek. Di sana ada proyek terkena pemakaman gitu, ada terkena jalan tol. Di sana pas digali makamnya dipindahkan, ada satu jenazah ibu-ibu yang mana kain kafannya masih utuh, tercium masih wangi, jasadnya masih utuh. Padahal si ibu tersebut sudah meninggal dunia, kata keluarganya hampir 30 tahun. Oh, rame sempat viral kemarin di daerah Rajek. Silakan cek sana. Ternyata diselidik ditanya oleh kasapuan, oleh ke anak-anaknya, emang amal apa sih emaknya ini anak sehingga itu kain kafannya utuh, jasadnya utuh, makan pada wangi luar biasa. Dijawab oleh anaknya, yang mama biasa aja, sholatnya rajin enggak, tahajud biasa enggak tahajud, 2 enggak, cuman emak saya, ibu saya amalannya 1 doang, sabar dari istri pertama, dari 2 istri suaminya. Ibu-ibu pengen jasadnya utuh, pengen wangi, siap di poligami, pengen utuh ke poligami. Bahkan maaf, Pak Ustadz pernah lihat satu keterangan dalam kitab bahwasannya nanti di surga Bapak, setelah pintu surga dikunci, neraka dikunci, lantaran itu tidak ada nanti manusia yang masuk lagi, semua di situ diperlihatkan keadilan Allah. Apa? Ada suatu istana yang sangat luar biasa, indah luar biasa, yang tersebut tidak ada di surga yang lainnya. Semua penghuni surga heran semuanya, nanya, ya Allah, itu bangunan buat siapa? Istana luar biasa buat siapa? Oh, kata Gusti Allah, ini istana yang luar biasa, indah luar biasa, semata untuk ibu-ibu orang kampung Cikoneng yang dulunya pernah dipoligami oleh suaminya. Takbir. Tuh, kencang amat tuh. Maaf Bu, adil Gusti Allah mah, nyeri dipanas. Ada istilah orang yang lagi dipoligami mah, telur dimasukkan ke kepeknya matang saking panas. Benar, tapi Allah mah adil. Mudah-mudahan poligami, mudah-mudahan lah walaupun tidak dipoligami semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam ini Pak Ustadz hadir untuk memperingatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada foto saya, padahal saya senang nggak senang Pak, sebab dulu saya pernah lihat lewat suatu kampung itu ada jamban WC enggak, itu tutupnya air tentang Isra Mi'raj. Pernah juga foto saya ada di pemancingan, makanya ke panitia, awas nanti nih, simpen baik-baik, jangan sampai jadi kumpulan imbang-bang emok ibu-ibu nanti nih. Aduh ya Allah ya Rasulullah ya. Hadir malam ini kita untuk memperingati di Isra Mi'rajnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana
Hadirin sekalian, ibu-ibu sekalian, dalam Al-Quran ada satu keterangan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan dari 12 bulan yang Allah muliakan, tapi kalendernya kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu adalah kalender yang diawali dengan bulan, bapak-bapak gimana? Kedua bulan? Udah aki-aki nggak apa? Pertama bulan? Ini nanya dulu nih. Kebanyakan orang-orang sekarang hafalnya kalender Masehi nasional, bener-bener kan ya? Kalender pertama Islam itu adalah bulan kedua. Ini orang Cikoni ini gimana nih PRT nih? Pulang ini dites satu-satu, yang nggak bisa jangan pulang, cocok. Pertama bulan Muharram, kedua, ketiga Maulid. Gak ada Maulid bu. Silakan ke Arab tanya Maulid, gak ada. Rabiul, terus roah, nggak ada roah. Ngacak-ngacak kalender aja nih. Itu kalau roah maaf, doanya beda. Allahumma barik lana fi Rajab. Roah nanti aku. Terus jangan puasa tuh Ramadan. Terus salah terus. Hafid nggak ada hafid. Julkom. Terus Julhi. Gimana jamaah yang di depan aja hafal? Ntar mah RT RW ujiannya udah hafal itu aja ya. Ya Allah hafalin bu, ibu bapak anak ibu supaya hafal kalender Hijriah. Itu kalender Islam, makanya balik di sini udah tulis, tempelin di belakang pintu WC. Kita BAB, kita liatin aja 10 kali pulang balik WC aja hafal gitu. Dari 12 bulan tersebut, tapi maaf Pak, kadang anak kita kan sering hafalnya itu bulan Januari sampai Desember. Harusnya kita bangga ibu bapak punya kalender Islam. Dulu Islam belum punya kalender. Di zamanlah Sayyidina itu adalah Umar, barulah Islam mengenal yang namanya dibuatlah kalender Hijriah. Tapi sekarang maaf, orang-orang anaknya dikasih nama sesuai dengan kelahirannya bulan apa, benernya? Lahirnya bulan Februari, namanya Febrianti. Ada di si Febri ada. Lahirnya bulan si Nopi bulan ada, Nopi ada. Desi. Agus. Mana Agus? Gimana saja itu Agus ada. Saya dulu pesantren nama Agus banyak. Agus Men, Agus Jirok, Agus Jipo, Agus Perek, Agus Kanjut, banyak tuh dulu. Itu mah Agus banyak kan. Bulan Agustus. Maaf Pak, menurut sejarah Januari sampai Desember itu adalah nama-nama dewa umat Kristen Romawi kuno. Bapak ngasih nama itu mendingan kasih nama yang bagus. Nama dari nama-nama nabi, nama-nama ini mah kasih nama. Kadang-kadang kan kita mah ya serangin nabi li annal asma'a du'aun, nama itu adalah doa. Makanya namanya bagus, mempunyai arti yang bagus, insya Allah itu akan bagus nanti. Yang bagus gimana Pak Ustadz? Untuk laki-laki khairul asma ma ubida au ubida. Sebagus-bagusnya anak untuk laki-laki, anak yang diawali dengan Muhammad, Ahmad atau Abdul. Ya, itu nama yang paling bagus. Ya, ini mah nama mentang-mentang ibunya, bapaknya gemar main bola, senang pemain bola, namanya dinamain Toti. Muhammad Toti. Emang masalah Pak Ustadz? Enggak sih, enggak masalah. Cuman kan di kampung kita mah kalau manggil orang suka disebutnya singkat-singkatnya, ya kan? Asep, Sep. Muhammad, Mat. Coba kalau Toti apa? Tot. Itu kan kadang jadi fitnah Pak. Si Entot main di rumah ditanya Pak RT, Tot, Entot sih kalau tidur sama siapa? Oh Entot kalau tidur Bapak, Entot emak. Kan fitnah kan, tengah malam si Entot pengen BAB, bapak Entot pengen BAB. Acak ke bapak, nah aku udah langsung ke WC, di WC ada emak, udah
udah bilang aja kata bapak entot dulu. Atuh mahnya mah buruan kata bapak entot dulu. Atuh mahnya ngamuk atuh. Barusan aja ini belum entot lagi. Ya Allah ya Rasulullah. Ya, nama harus bagus sebab nama adalah doa. Nah, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Apa? Yang pertama adalah Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Muharram, yang terakhir Nisa, yakni bulan Rajab. Itu 4 bulan kemuliaannya sampai tertera dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Kenapa bulan Rajab itu adalah mulia? Sebab Rajab di situnya ada peristiwa yang sangat luar biasa, yakni di Isra Mi'rajnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang sangat spektakuler, perjalanan spiritual yang tidak ada di nabi-nabi lain, yang hanya khusus itu adalah Allah adakan, yaitu di baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj, cuman ada para ulama menjabarkan sebab-sebab baginda Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj kan. Ada sebab-sebab baginda Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj oleh Gusti Allah. Salah satunya tahunan tersebut disebut tahunan sanatul hazan, tahun prihatin, tahun kesedihan baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sedih? Karena di tahun tersebut Kanjeng Nabi ditinggalkan oleh 2 sosok manusia yang sangat disayangi, yang sangat dicintai oleh baginda Kanjeng Nabi. Pertama siapa? Yaitu adalah Abu Thalib, paman baginda Kanjeng Nabi. Yang mana ketika Kanjeng Nabi lahir, Sayyid Abdullah kan sudah meninggal ketika masih dalam kandungan. Diuruslah yaitu oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Abdul Muthalib tidak ada, diteruskan diurus oleh yaitu adalah pamannya, bapak daripada Sayyidina Ali, yaitu adalah Abi Thalib. Inilah Abi Thalib yang terus mendidik Kanjeng Nabi sampai dinikahkan oleh yaitu dengan Siti Khadijah. Itu adalah berkat adalah Abu Thalib. Terus ikut berjuang dengan Kanjeng Nabi, meninggal di tahunan tersebut. Karena meninggal, yang bikin sedih Kanjeng Nabi meninggalnya dalam keadaan masih kafir. Sedih Kanjeng Nabi luar biasa. Sebab apa? Sayyid Abi Thalib sangat luar biasa Pak perjuangannya. Bela banget kepada Kanjeng Nabi. Ketika ada kaum Quraisy yang macam-macam ke Kanjeng Nabi, langsunglah Abi Thalib yang luar biasa yang awas, jangan macam-macam kepada keponakanku yaitu Muhammad. Sekarang pun diteruskan Bapak oleh para ulama. Makanya ulama terus jaga. Di sini ada para ustadz, ada para kiai, jaga. Siapa yang menjaga? RT, RW. Ini mah jangan sampai ustadz, aduh ya tidak keurus. Ya, ustadz ibu bapak punya anak, ngaji di Pak Ustadz, tengok Pak, jangan kayak saya di sana ada yang nganterin ke saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz saya titip anak nih. Ya udah pulang aja. Ngasih sedekah enggak? Kasih Pak Ibu, kalau anak pengen pinter, cepat ngajinya pinter, itu adalah ustadz kiainya beri. Yang nerima zaman sekarang Pak, maaf, para ustadz, para kiai sekarang sudah didiskriminasi, ngeri, sudah ada ciri-cirinya, itu adalah ahli kiamat. Ada satu keterangan, saya fi zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fikri. Bakal datang katakan yang Nabi suatu zaman di mana zaman tersebut umatku bakal lari dari ulama. Zaman sekarang bukan lari lagi, polisi apa namanya kiai ustadz ditangkepin, bener nggak? Para habaib ditangkepin. Wal fikhi, nanti umatku juga tidak ada yang mau ngaji fikih, sehingga sholatnya acak-acakan, wudunya acak-acakan. Andai kata terjadi model kayak tadi, umatku pergi lari daripada ulama, tidak mau ngaji fikih, ibtalallahu salah subariat, Gusti Allah akan menurunkan 3 bencana. Mudah-mudahan di Cikoneng mah jangan, amin. Mudah-mudahan warga Cikoneng mah cinta Ustadz, amin. Cinta Kiai, amin. Semuanya di sini ada pengajian, ada teruskan pengajian. Andai kata terjadi zaman tersebut, Allah menurunkan 3 musibah. Apa yang pertama? Ya Rabbullah, yang pertama adalah
Yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Gusti Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha-usaha kita. Amin. Gusti Allah akan mengangkat keberkahan. Yang dagang bangkrut melulu, tidak ada keberkahan. Yang kerja gaji mah UMR tapi tidak ada keberkahan, itulah diangkat keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ajab dari Gusti Allah, yusallitullahu sultanan zaliman. Gusti Allah akan menurunkan, yaitu adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Menterinya zalim, gubernurnya, camatnya, RW-nya, RT-nya, yang ngomong PRW, PRT, iya, yang ngomong warganya itu mah. Tapi enggak, luar biasa PRT, PRW mah luar biasa di sini. Saya aja tadi datang disambut, ya Allah. Sebab RT RW kalau udah jolim sama para ulama, insya Allah. Nah, yang terakhir yang ngeri ajab daripada Gusti Allah adalah yakhruju minad dunya bi ghairi iman, keluar ke alam dunia yang meninggal dunia tanpa membawa iman. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan warga Cikoneng cinta ulama, mau pengajian fikihnya diaji, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, Kangjeng Nabi kenapa di Isra Mi'rajkan? Lantaran di tahunan tersebut Kangjeng Nabi diwafatkan istri tercintanya, istri yang pertama Kangjeng Nabi yang terus ikut berjuang, yakni Siti Khadijatul Kubra, istri Nabi yang tercinta. Padahal Pak, maaf untuk sekedar flashback, Kangjeng Nabi ketika menikah dengan Siti Khadijah, Kangjeng Nabi umur 25 tahun, Siti Khadijah itu ada janda, 2 kali janda, umur 40 tahun. Tapi maaf, walaupun Siti Khadijah janda, tapi kecantikannya, kemolekannya lebih bagus, lebih cantik daripada perawan Cikoneng. Maaf, Siti Khadijah cantik, umur 40 tahun, janda 2 kali, tapi cantik luar biasa, melebihi kecantikan para perawan. Kayaknya terkenal di seantero Mekah, negeri Syam, Madinah, kekayaannya sangat luar biasa. Saya mau nanya nih ke bapak-bapak, kira-kira RW aja nih, ada janda anak 2 umur 40 tahun, cantik luar biasa ngalahin perawan. Terus kaya, ada perawan yang biasanya milih mana? Hah? Janda yang baik. Ada istrinya tuh. Normal BPR ya. Suruh milih katanya. Ya Allah ya Rasul. Setuju ya? Kira-kira nih bapak-bapak milih mana? Janda kaya, terus baik, solehah luar biasa, cantik lagi, milih mana? Gampang memang, doyan-doyan janda semua ini. Ya Allah ya Rasulullah, hebat luar biasa, soleh luar biasa. Kanjeng Nabi menikahlah dengan Siti Khadijah, yang ikut berjuang dengan Siti Khadijah dengan Kanjeng Nabi sampai hartanya yang banyak luar biasa habis dipakai berjuang dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai solehnya Pak, Kanjeng Nabi enggak pernah poligami. Ini maaf nih, ada yang ngomong Kanjeng Nabi poligami, bener. Kanjeng Nabi sesudah Siti Khadijah Sekali lagi, Kanjeng Nabi poligami sesudah Siti Khadijah wafat. Jadi ketika istri pertamanya belum wafat mah Kanjeng Nabi nggak poligami, sesudah Siti Khadijah wafat barulah poligami sampai 9 kali. Makanya bapak-bapak yang suka pengen poligami, jangan dulu poligami, ngikutin Kanjeng Nabi, nungguin istrinya. Hah? Pak Ustadz, lama matinya, cekek. Soleh Pak, Kanjeng Nabi berduka sangat luar biasa kehilangan Siti Khadijah, lantaran semua ada di Siti Khadijah. Baiknya, solehanya luar biasa. Kanjeng Nabi solehahnya luar biasa. Kanjeng Nabi selalu rindu dengan Siti Khadijah. Kanjeng Nabi nih, ibu-ibu kalau pengen gak mau dimaduk, ikuti akhlak Siti Khadijah. Apa? Salah satunya akhlak Siti Khadijah, ketika Kanjeng Nabi mau keluar, mau berdagang, mau perang, Siti Khadijah nganterin sampai pintu rumah. Boro-boro, pantesan aja.
nganterin sampai pintu rumah. Kalau bahasa kita mah hati-hati ya, Kiki DJ. Apa itu Kiki DJ? Hati-hati di jalan, cium tangannya. Nah, berangkatlah kajian Mbak Ibu mah. Seorang istri yang nyium tangan suaminya dengan penuh kasih sayang, maka itu akan bercucuran dosa ibu-ibu dari jari-jarinya. Suka nyium ini tangan suami ibu, paling 2 tahun sekali Idul Adha Idul Fitri, benar. Ada lagi di ini adalah bulan muda pas gajian tangan. Nih Bu, dalam kitab keterangan banyak, ini untuk ibu-ibu aja dulu nih, buat jadi warga Cikoneng, istri-istrinya jadi soleha, amin. Kalau ibu nyium kening suami, 60 dosa bakal bercucuran daripada ibu. Suka nyium kening suami, bahkan kata Kanjeng Nabi, siapa orang yang nyium kening suaminya seperti nyium Hajar Aswad. Di mana Bu? Di Mekah. Harus 32 juta umroh dulu. Udah paling pulang dari sini, ambil kepala suami, ciumin udah. Dosa bercucuran Bu. Ya Allah ya Rasulullah ya. Sekali nyium 60 dosa bercucuran, 460 pahala bakal ibu dapat. Di 60 derajat bakal ibu naikkan. Ya Allah ya Rasulullah, oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, nyium kening suami, 60 dosa dihapus oleh Gusti Allah, 60 dikasih 60 kebaikan, 60 derajat Allah naikkan derajat buat ibu-ibu. Alhamdulillah. Udah hikmah dari Isra Mi'raj, udah ciumin suami aja keningnya lah. Ya Allah, itu 1 kali ciuman Bu, coba sehari 10 kali, insya Allah seminggu itu licin suaminya. Ya Allah, apa Ustaz, suami saya mah hitam, mantep Bu, Hajar Aswad hitam, tinggal udah tambahin minyak misik aja udah. Ya Allah ya Rasulullah, sangat luar biasa. Itulah kesolehan, banyak kesolehan luar biasa. Harta Siti Khadijah yang begitu banyak habis dipakai berjuang oleh baginda Kanjeng Nabi. Di sini istri Pak RW ada pembangunan musola nih. Kalau ada Pak RT yang kering, Assalamualaikum, iuran buat musola kira-kira istrinya gimana? Ngasih bener berapa? Ya Allah, andai kata Bu, kalau suami ibu mau pergi ngaji, mau pergi kerja, tanya ada ongkosnya enggak? Kalau enggak ada, kasih. Ada bangunan musola, Bapak tuh musola lagi dibangun, belum selesai mau finishing, udah kayu kita nyumbang, udah nih jual antingnya. Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Ya Allah ya Rasulullah. Nih Siti Khadijah terkenal solehanya. Apa sih wanita soleha tersebut? Kata Kanjeng Nabi, al-mar'atus sholihatu idza nazarta sarqatha. Wanita yang soleha itu adalah ketika melihat istrinya dan lihat suami ibu terasa tersenyum luar biasa. Ada nggak kayak gitu? Idza nazarta sarqatha, di mana-mana bapak melihat, yaitu adalah ibu melihat suami ibu terasa tersenyum-senyum. Istri ibu ngelihat ini bapak dilihat oleh suami ibu terasa senang luar biasa. Itu namanya istri soleha. Kira-kira bapak di sini kalau ngelihat istri senang nggak? Jujur, senang nggak? Kebanyakan jangan salahkan Bu, suami ibu lebih betah di rumah lantaran mungkin ibu kurang perhatian kepada suami. Benar nggak Bu? Benar nggak Pak? Kadang banyak kan orang yang suka main di luar, lebih senang suami ibu main di luar. Jangan salahkan suami, mungkin ibu yang kurang perhatian sama suami. Kenapa suami ibu suka main di tongkrongan, ngopi di luar, makan di luar? Mungkin ibu suka jarang nawarin, yaitu adalah makanan minuman. Benar nggak? Nih pahala buat ibu. Siapa seorang istri yang menyuguhkan air kepada suaminya, baik air kopi, teh, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun. Suka nyeduhin kopi buat suami? Suka? Oh luar biasa, 1 kali nyeduhin kopi buat suami 61 tahun puasa pahalanya. Alhamdulillah. Suka apa diseduhin kopi? Suka? Oh soleha tadi isi luar biasa. Jangan buat suami ibu nggak betah di rumah. Apa Ustadz, saya mah udah tua.
tua bukan jaminan Pak Ibu, sebab kesolehan bukan memandang kecantikan. Kecantikan mah bisa berubah melalui lanjutnya usia, benar nggak? Tapi kesolehan itu adalah daripada akhlak Ibu. Kecantikan mah gampang Bu, Bapak tinggal beliin aja kosmetik skincare, bener nggak? Kayak banyak-banyak ibu-ibu sekarang nih yang glowing, bener nggak? Oh, mukanya glowing luar biasa. Andai kata kutu aja lewat ke sini, bener nggak? Banyak dari situ ibu-ibu glowing semua tuh ya. Ya Allah. Tapi pas ke rumahnya, ya Allah, ininya hijau, lehernya hijau. Ya Allah ya Rasul, maaf ya ibu bapak, kadang ibu-ibu itu dandan cuma hanya di pengajian keluar rumah, tapi dalam rumah mah ampun luar biasa. Tidur acak-acakan, pakai baju dasar itu pun bolong, BH udah putus disambung pakai peniti, suami pengen sampai ketusuk di panus suaminya. Ada yang kayak gitu ada. Ya Allah, inilah yang bikin suami nggak betah di rumah. Gimana suami nggak main hati sama wanita lain? Mungkin ibunya kurang perhatian di rumah. Jadilah ibu-ibu seperti Siti Khadijah yang di rumah sangat luar biasa. Suami Kanjeng Nabi mau pulang daripada perangnya, Siti Khadijah sudah berdandan cantik luar biasa Bu, udah wangi luar biasa. Itulah akhlak itu ada Siti Khadijah. Itulah yang bikin Kanjeng Nabi merasa kehilangan ketika ditinggal Siti Khadijah. Siti Khadijah kalau Kanjeng Nabi mau pulang sudah dandan terlebih dahulu, pakai baju yang tipis-tipis, wangi luar biasa. Kira-kira di sini ibu-ibu di sini ketika suaminya pulang kerja, gimana ibu-ibu? Dandan nggak? Dandan nggak? Dandan Bu, ya. Dandan, sebab itu udah akhlak Siti Khadijah. Insya Allah suamimu bakal betah di dalam rumah. Supaya romantis dalam rumah. Sebab nih setan, tahu setan nggak? Tahu? Sarap amat orang cekoneng tahu setan ya. Untuk sahabat pengetahuan ya, dalam kitab Hidayatul Hidayah, setan terbagi macam-macam, punya nama, punya tugas masing-masing. Ada setan namanya Gonjabun, ada setan namanya Walhan, ada setan namanya Dasim. Ada nggak tuh di situ tuh yang disebutin nama-namanya tuh? Gonjabun ada, Dasim ada, Dasim. Walhan ada nggak? Itu nama-nama setan Pak. Dalam kitab Hidayatul Hidayah ada setan namanya Gonjabun. Apalagi ini udah pulang dari sini tahu-tahu nama setan mah Gonjabun. Apa itu Gonjabun? Setan yang ditugaskan oleh Raja Iblis, Raja Setan untuk menggoda orang-orang yang lagi di pasar, di mall, di pasar induk. Kemudian itu setannya Gonjabun sana tuh. Menggoda siapa? Menggoda pedagang biar ngurangin timbangan, biar ngebohong. Oh beli ini berapa nih jeruk sekilo? 30.000, udahlah 15. Oh nggak dapat modalnya juga. Ada kayak gitu jualan tuh. Itu si Gonjabun tugasnya ngegoda ibu-ibu yang belanja. Goda apa? Biar nggak yang dibeli semuanya dibeli. Ke pasar mau beli ini doang kangkung, oh apa aja dibeli. Itu godaan si Gonjabun. Jadi ibu kalau ke pasar itu beli apa aja semua dibeli. Itu godaan si Gonjabun tuh. Tapi insya Allah Gonjabun sekarang udah pindah ke rumah. Sekarang banyak Lazada, Shopee, online. Tuh berarti istri ibu yang suka main online berarti si Gonjabun semua nih. Ya Allah, ada setan namanya si ini nih, siapa nama? Dasim. Nah Dasim nih, si Dasim mah ditugaskan di dalam rumah. Tugasnya apa? Untuk menggoda suami istri, anaknya supaya tidak akur. Istri curigaan aja sama suaminya. Suaminya pulang pengajian ngobrol sama jamaah, curigaan, HP dibuka-buka. Haram istri nggak buka HP suami. Aduh, kadang saya aja suka ini ibu, HP saya dibukain aja sama istri. Enak jadinya saya dicurigain mulu. Paling pulang ceramah nih, kalau istri saya nggak tahu, pulangnya nggak bawa berkat, suka dicurigain Bu. Ini dongeng nyata Bu, maaf ya, saya pernah diundang tuh ke daerah bandara. Ya, pas saya berangkat istri nggak tahu. Udahlah, pulang saya jam 2, panitia lupa ngasih berkat.
Pas dibukain pintu, aduh udah mah pulangnya hujan gerimis kayak gitu ya. Jam 2 ngantuk, istri pas pulang manyun aja. Tahu manyun? Ada di sini istri yang suka manyun sama suami. Dengerin, ayo mamro'atu di mana-mana seorang istri tidak suka manyun, suka monyong di depan suami. Jaat yaumal qiyamah musawwadatul wajhi, maka datang nanti istri tersebut di yaumal qiyamah mukanya hitam nanti istri tersebut. Ibu-ibu yang suka manyun monyong depan suami nanti di akhirat nanti mukanya hitam. Pak Ustadz, istri saya mau udah hitam, tambah hitam nanti gosong. Jangan Bu, enak Bu, capek saya kurang ceramah, capek istri manyun, udah rambutnya acak-acakan. Ya Allah, manyun dari mana? Ceramah, mungkin kesehatan kali, itu kali. Apaan? Kalau ceramah bawa berkat, ini nggak ada, panitia lupa. Aduh, manyun gak enak Bu. Bayangkan Bu, capek jam 2 malam kebangun. Nah, dari situlah saya berprinsip, sekarang mah kalau saya diundang ceramah, kalau enggak dikasih berkat, saya tungguin sampai panitia nanti mau. Kan biasanya Bu kalau saya ceramah 2 kardus, 1 makanan, 2 buah-buahan, Pak RW. Ya. Biasanya di Cikoni biasanya kayak gitu ya. Ya, kalau udah biasa maaf dibiasakan untuk mencegah pertikaian saya dengan istri saya. Ya Allah ya Rasulullah. Tuh, si Dasim ditugaskan di rumah untuk menggoda itu ada suami istri biar ribut, anak sama istri biar ribut, biar bapak makan gak baca bismillah, masuk ke WC tidak, itu adalah melangkahkan kaki kiri. Itu tugasnya si Dasim. Ingetin tuh, Dasim namanya tuh. Yang nanti punya anak dinamai Dasim, wow itu anak setan itu. Jangan tuh si Dasim tuh. Yang ngeri lagi Bu, yang ngeri lagi nih, si Dasim suka nongkrong di kamar ibu bapak ngegodain biar nanti ketika menjima istri bapak nggak ngucapin bismillah. Andai kata bapak mendatangi istri bapak tidak ngucapin bismillah, main selonong aja, itu singkongnya dimasukin, dan ngucapin bismillah, itu si Dasim sudah berdiri di ujung kemaluan bapak, maka akan ikut masuk ke tisu. Andai kata terjadi anak di malam tersebut, maka anak bapak pipisan si Das. Ingetin Bu, apalagi sampai baca doanya Allahumma karwet apa? Ya Allah ya Dasim tuh ya. Udahlah banyak. Ada lagi setan namanya si Akwar. Ingetin lagi tuh. Jon Jabun, Dasim, Akwar, Alif, Ain, Wabrol. Itu setan yang ditugaskan oleh Raja Setan yang tidak untuk itu adalah menggoda supaya orang berbuat zina. Kalau di cewek setan si Awar itu nempelnya di bokongnya. Biar ngodoin Pak RW. Itu ibu-ibu yang suka pakai legging itu si Awarnya gede banget di situ. Pak RW lagi pulang sholat berjamaah pakai tasbih subhanallah subhanallah. Di depan ada ibu-ibu mamah muda pakai legging. 1, 2, 3, 1, 2. Pak RW tadinya subhanallah kan. Goceng cepat. Ya Allah ya si Awar yang suka tinggal di bokong. Kalau di laki-laki suka tinggal di bawah kanjutnya atau kanjut. Itu kalau melihat si ibu-ibu ditiup itu. Langsung berdiri. Kirian sama istrinya mah nggak mau berdiri-diri. Harus begini dulu. Berdiri dulu. Itu tugasnya si Awar itu kayak gitu. Ya Allah ya sial tuh ya si setannya. Aduh, ada lagi si Walhan. Walhan mah ditugaskan untuk itu adalah di WC. Suka membuat was-was orang ketika bersuci. Oh, kalau bersuci, wudhu aja setengah jam ada di sini. Ada was-was orang yang banyak kan kiai ustadz sampai banyak was-was itu. Ngambil air wudhu lama banget, nggak jadi lagi. Tuh. Atau ininya apa namanya sih menggoda orang supaya nggak sesuai aja mandinya, wudhunya. Banyak santri dulu Pak Ustadz punya tuh teman ya, was-wasnya udah luar biasa. Azan Johor tengah 12 dia udah ke masjid.
udah bawa sarung dua, pakai sarung. Itu guru udah sholat qobliyah, udah berjamaah, udah baktia lagi, biar mana si mutlak aja di sumber, wudu lagi. Itu godaan si Walhan. Ada lagi si Wasnan. Wasnan mah goda orang supaya sholatnya nggak jadi was-was. Usolli, ada sini ada. Sudah lihat tadi ya? Itu si Wasnan itu. Usolli, sol. Susah dibikinnya itu si Wasnan tuh tugasnya tuh kayak gitu. Awas hati-hati tuh ya. Sholatnya. Atta, woi kapan-kapannya atta dulu. Iya, itu tugasnya si Wasnan kayak gitu ya Allah ya Rasulullah. Nah, ini mah mencari semuanya ada tugasnya, cuman ada raja setan. Lagi duduk ngelamun pusing dia mikirin. Adalah seorang waliullah yang sudah kasab, yang sudah mengenal yaitu setan. Ketemu, ditanya oleh setan, oleh wali Allah tadi, "Hei, Tan, lagi ngapain lu Tan?" "Pusing gua nih." "Pusing ngapain?" "Pusing mikirin orang Cikoneng." "Kenapa emang?" "Mikirin ustadznya." "Bukan." "Siapa?" "Mikirin orang Cikoneng, ada 5 golongan orang Cikoneng yang suka bikin ruwet, pusing saya." "Maksudnya gimana?" "Saya mah sudah capek-capek ngegoda dia, berbuat dosa, ternyata dosanya diampuni oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya pusing, jadi saya kerja sia-sia selama ini ngegodain dia. Pak RW saya godain biar main pak kontrakan, kasih mbak, supaya ini semuanya lah berbuat dosa, tapi diampuni semua dosa." Ada 5 golongan tersebut. Siapa? Salah satunya adalah seorang suami istri yang romantis sama suaminya di rumahnya. Itu yang bikin pusing raja iblis, raja setan. Suami yang romantis kepada suaminya, istri yang romantis kepada suami, walaupun sudah tua, itu kan turun rahmat Allah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rumahnya suka manggil ayang beb, aa ne, panggilnya mesra-mesra, ada yang kayak gitu. Maaf, padahal kan ngomong gitu mah kalau pengantin baru, bener gak? Tapi kalau udah anak apa udah cucuan, aing sia. Dewek ke kemana dewek? Makan aja sendiri, bener. Seorang istri suami yang romantis di dalam rumahnya, insya Allah itu bakal turun rahmat, dosa-dosanya diampuni oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka balik di sini romantis, kemana-mana dituntun, walaupun udah tua nggak apa-apa, tuntun aja udah. Romantis itu bakal dosa-dosa kita bakal hilang. Kedua, yang bikin pusing raja iblis ngegoda adalah seorang suami yang peduli sama istrinya, yang selalu memberikan semua hartanya kepada istri-istrinya, yang suka ngebeliin baju sama istrinya. Kan sunnah beliin baju ibu 6 bulan sekali harus disalin itu ibu bajunya. Sekarang gua Pak Ustadz ngebantu ibu-ibu nih. Sunnah buat suami ganti baju istrinya semuanya disalin. Baju gamisnya disalin, baju dasternya disalin, BH-nya disalin, celana dalamnya disalin. Semuanya ganti baru, gamisnya baru, dasternya baru, BH-nya baru, sendalnya baru. Istrinya 6 bulan sekali. Sunnah itu Pak, pahalanya gede luar biasa. Ketika Bapak membelikan perhiasan, membelikan baju buat istri Bapak, dosa-dosa Bapak dihapus oleh Gusti Allah Subhanahu. 6 bulan sekali. Ini mah ya Allah, setahun sekali itu pun ngeridit. Lebaran doang. Ya, ini untuk bapak-bapak, manis karo syai'an li'iyalihi. Siapa orang yang memberikan sesuatu untuk anaknya, bapak beliin baju buat istri, buat anak, untuk keluarganya, maka Allah akan melebur dosanya, walaupun dosanya sampai 70 tahun. Alhamdulillah. Nanti sebentar lagi lebaran ya. Lebaran ini untuk dia beli banyak buat ibu-ibu, buat anak, pahalanya sangat besar, luar biasa. Apalagi yang bikin pusing ada seorang suami, seorang setan, raja setan kepada ini. Yang ketiga adalah seorang fajirun taibun, seorang jawara, seorang preman yang tobat. Itu yang bikin pusing para raja setan.
Dulunya dia preman tobat. Dulunya tatoan di mana-mana, tato kembang, tato binatang, semuanya penuh. Sakit kehabisan belakangnya tato sepipeng. Preman luar biasa, pabrik dia ini sholat nggak kenal sholat, nggak kenal kiai, tobat. Itulah nanti dihapus dosanya oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran orang yang tobat, seorang jawara preman yang tobat, ibadahnya ngalehin ustaz. Banyak tuh di Cilongok yang tadinya preman tobat, ngalahin ustaz ibadahnya. Ustaz belum nyampe di musola dia mau udah. Ada di sini ada. Ini Pak RW kan masa lalunya banyak kan. Seorang pensiunan TNI ketika sekarang tobat ngalahin kiai ibadahnya oleh Gusti Allah. Bener kan? Dulu suka nyawer jaipongan, nyawer organ, sekarang mah gantian ada ustadz yang ceramah, dia yang sawer sekarang mah. Juga kan dialihkan di jawara tobat kan. Iya, Pak RW dulu senang ada biduan di mana nyawer. Oh, sekarang mah ada kori ngaji disawer gak apa-apa. Ustadz yang ceramah disawer gak apa-apa. Itu namanya jawara yang tobat. Pembangunan masjid luar biasa ketika jawara, banyak tuh masjid-masjid di Gelam, masjid-masjid di Kebon itu adalah dulunya orang-orang yang masa lalunya kelam tapi tobat, benar-benar haknya diluangkan oleh itulah para preman yang tobat, para ini tobat mengalahkan ibadah dengan Gusti Allah. Itu subuh ustaznya belum datang, dia mah udah datang, bener nggak? Ustaz sekali nggak berjamaah diomelin sama dia, ustaz apa-apain lu nggak berjamaah lu? Ampun para jawara yang ini. Nah, para jawara yang tobat, para preman yang tobat itu bikin pusing, yaitu para itu adalah para raja setan lantaran tobatnya orang preman itu melebihi orang-orang yang sudah ibadah. Itulah orang-orang yang bikin pusing para raja setan. Nah, kembali lagi kita itu adalah ketika Siti Khadijah wafat meninggal berduka Kanjeng Nabi Muhammad, hartanya habis. Sampai singkat cerita ibu bapak maaf, ada suatu cerita yang sangat luar biasa. Di akhir penghujung Siti Khadijah, Kanjeng Nabi pulang dakwah. Siti Khadijah, Kanjeng Nabi kita pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kanjeng Nabi, Siti Khadijah kebiasaan kan, kalau Kanjeng Nabi pulang langsung disuruh duduk, ambil kipas, dikipasin, dielapin, ambil air minum. Kanjeng Nabi singkat cerita duduk di pangkuan Siti Khadijah. Kanjeng Nabi duduk, dikasih min, Siti Khadijah duduk di pangkuan Kanjeng Nabi duduk di pangkuan Siti Khadijah. Itu di masa tuanya Siti Khadijah. Kebayang nggak? Di masa tua Siti Khadijah masih romantis Kanjeng Nabi. Duduk Kanjeng Nabi bersandar di pahanya Siti Khadijah. Nggak kelamaan Kanjeng Nabi tertidur. Siti Khadijah nggak mau ngebangunin. Coba suami ibu tidur nih, bapak nih tiduran di paha istri, kira-kira diapain tuh? Apa lu, bangun lu, kayak nggak ada bantal aja kan? Itu hebatnya Siti Khadijah, dibiarin aja, malah dielus-elus kepala Kanjeng Nabi. Akhirnya meneteskan air mata, jatuhlah ke pipi mulianya baginda Kanjeng Nabi. Terbangun Kanjeng Nabi kaget. Ya Khadijatul Kubra, kalau bahasa kita, wahai istriku, ada apa gerangan kamu meneteskan air mata? Apakah kamu menyesal sudah menikah denganku? Harta kamu yang begitu banyak habis pakai berjuang? Bukan ya Rasulullah. Terus apa yang bikin kamu nangis? Saya nangis nanti kalau saya nanti meninggal dunia, gimana lagi saya bisa berbakti kepada kamu nanti. Jadi saya wasiat wahai Rasulullah, andai kata saya mati nanti galilah kuburanku, ambillah tulang belulangku, jadikan itu ada senjata untuk perang fisabilillah. Hebatnya Siti Khadijah, sampai hartanya habis masih memikirkan perjuangan Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantesan saja Kanjeng Nabi nangis, prihatin, berduka luar biasa. Kanjeng Nabi ditinggal seorang istri yang mulia, yang kesemuanya itu ada di Siti Khadijatul Kubra. Sehingga Kanjeng Nabi ketika sedih ngelamunlah di Masjidil Haram, nyender di Hijr Ismail, datanglah dua malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Langsung Kanjeng Nabi dibelah dadanya.
dibelah dadanya, diambil kotorannya. Maaf, kotoran disebut bukan berarti itu kanjeng Nabi kotor, bukan. Itu mah adalah sunnatullah saja. Dibersihkan kanjeng Nabi, dibersihkan dengan air jam-jam, diisi dengan ilmu, hilm dan hikmah. Akhirnya ditutup kembali, barulah kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina sampai naik ke langit ke-7, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Itulah proses Sidratul Isra Mi'raj yang hanya semuanya satu malam yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ketika kanjeng Nabi turun ke alam dunia, suruh menyampaikan bahwasanya kanjeng Nabi sudah di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke Sidratul Muntaha. Banyak orang di zaman tersebut yang ngomong kanjeng Nabi, Muhammad sudah edan, Muhammad sudah gila. Mana ada satu malam doang dari Mekah ke Palestina sampai naik, oi Muhammad edan, Muhammad gila dulu. Ya bayangkan saja sih kalau secara normal nih dihitung pada zaman tersebut, perjalanan dari Makkah ke Palestina menggunakan itu kendaraan yang bagus pada tersebut, ontak yang paling mahal itu sekitar 3-4 bulan. Tapi kanjeng Nabi cuma satu malam. Wajar orang tersebut ngomong kanjeng Nabi gila. Bahkan banyak sahabat juga yang sudah Islam langsung murtad, tidak percaya dengan omongan kanjeng Nabi. Yang pertama kali percaya omongan kanjeng Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar, maka gelarnya As-Siddiq, orang yang pertama kali percaya di Isra Mi'rajnya baginda kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjang perjalanan tersebut, cuman kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj dalam perjalanan melihat segerombolan orang, bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi ngebenturin kepalanya ke batu. Hancur kepalanya, keluar darah dan isi kepalanya bercucuran seperti air mengalir. Terus aja nutup lagi, dibenturin lagi. Nanya pada Jibril, ya Jibril, man haulai, siapakah orang tadi yang dia kepalanya dibentur-benturkan ke batu, darahnya, isi otaknya mengalir? Siapa? Haulai min ummatika, wahai Muhammad, itu adalah nanti golongan umatmu. Golongan umat yang mana ya Rasulullah? Ya Jibril, nanti itu orang umatmu warga Cikoneng. Cikoneng yang dekat kawasan Manis. Benar, di belakang orang iya benar itu. Orang yang kayak gimana? Yang as-sholatu bi ghairi waqtiha, yang sholatnya bukan pada waktu. Sholatnya harusnya mah adaan jadi kodok. Ada yang kayak gitu, ada. Wah, ada di sini mah nggak sholat malah di sini mah. Orang yang sholat mah sholat tapi bukan pada waktunya. Johor jam 12 nanti aja lah di kodok sama asar. Ada yang kayak gitu. Allah, emang nggak sholat. Gitu tuh, ya Allah ya Rasulullah. Sebab apa? Nah singkatnya aja nih. Udah hampir jam 11 nih. Tadi mulai jam 10 ya. Masih panjang nih menjadi Isra Mi'raj. Langsung ke intinya aja. Sebab saya ceramah biasa 1 jam, lebih sejam atau hitungannya lembur nih. Lembur biasanya mahal ya PRW ya. Ya. Ya, langsung ke intinya. Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Inilah hikmah. Langsung saja kepada hikmahnya. Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan dari masjid ke masjid. Itu bakal jadi siloka. Apa silokanya? Kanjeng Nabi kan di Isra Mi'rajkan mendapat oleh-oleh sholat. Itu kenapa di Isra Mi'raj dari masjid ke masjid? Menandakan nanti sholat yang afdolnya, yang utama itu di masjid atau di musol. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj perjalanan yang sangat luar biasa, spektakuler, luar biasa, mendapat oleh-olehnya sholat. Kenapa oleh-olehnya sholat? Kenapa Kanjeng Nabi menerima perintah sholat? Harus Kanjeng Nabi dibawa ke hadapan Gusti Allah di Sidratul Muntaha. Itulah yang jadi renungan bagi kita. Berarti ada nilai yang sangat luar biasa sholat dengan agama Islam. Kenapa? Ibadah lainnya Allah menurunkan syariat zakat, menurunkan syariat puasa.
dan yang lainnya. Cukup Allah mengutus malaikat Jibril menurunkan wahyu. Tapi Kanjeng Nabi untuk menerima perintah sholat, Kanjeng Nabi langsung dibawa ke hadapan Gusti Allah hanya untuk menerima perintah sholat. Luar biasa. Nah, inilah sholat, berarti jadi patokannya sholat. Cirinya orang Islam ngaku bersahadat, sempurnanya syahadat itu adalah dengan sholat. Tapi sholatnya yang bagus sesuai dengan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi dari masjid ke makanya hikmah yang sangat luar biasa dalam Isra Mi'raj adalah sholat berjamaah. Rame ini kalau subuh di sini penuh. Hah? Penuh di luar doang kali ya? Gagak. Nih. Sholat berjamaah, sebab nanti Pak di yaumal qiyamah, iza kana yaumal qiyamah yahsyurullahu qauman wujuhuhum kal kawaib. Nanti datang di hari kiamat, setelah kiamat nanti semuanya dibangunkan kembali di yaumal qiyamah, nanti bakal ada golongan yang digiring yang mana wujuhum kal kawaib, wajahnya bersinar berseri-seri seperti bintang-bintang. Sehingga pataqulu lahumul malaikat nanya, hei rombongan mana ini, muka kamu kok beda, bersinar-sinar seperti bintang, orang mana kamu? Orang Cikoneng. Orang Cikoneng yang gimana? Ya orang Cikoneng itu mah ada yang biasa aja. Orang Cikoneng yang gimana? Dijawablah oleh rombongan tersebut, iza kunna sami'nal azan, di mana datang azan kami langsung bersuci, langsung berwudu, tidak peduli sama kegiatan yang jaga di yaumul qiyamah. Orang Cikoneng tersebut bakal berseri-seri, mukanya seperti bulan, seperti bin. Ada kira-kira pas ada yang ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, kira-kira ngapain itu? Hah? Biasanya jarang potongan kayak gini mah. Biasanya ada aja nih, nungguin dulu nungguin komat, belum komat udah ada, belum rakaat kedua. Timbulnya sholat berjamaah juga enggak. Nih hikmah daripada Rajaban, siapa orang yang dia sudah ketika mendengar ajar langsung bersuci, tidak peduli lagi sama kegiatannya, lagi infokan, lagi anak muda, lagi main FF, lagi main ML, lagi main slot, langsung tinggalin wudu. Nanti jaga di yaumul qiyamah, mukanya berseri-seri seperti bintang. Nanti lihat di yaumul qiyamah Pak RT, Pak RW yang mukanya bersinar seperti bintang, berarti wudunya ketika mendengar sama ibu-ibu juga di musola ada yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi masak, matiin dulu, wudu dulu, berwudu, masak lagi, sama aja itu mah ya. Sholat dulu atuh. Nih, nanti jaga, ini hadis Kanjeng Nabi, di mana-mana seseorang yang berwudu ketika mendengar azan, nanti di yaumul qiyamah mukanya berseri-seri seperti bintang. Ada lagi rombongan yang mukanya berseri-seri seperti bulan purnama. Nanya malaikat, pataqulu lahumul malaikat nanya, "Oi, rombongan mana?" Cikoneng juga. Tadi Cikoneng, iya ini Cikoneng juga. Emang gimana amal apa yang kamu berbuat dalam dunia? Dulu ketika saya mendengar azan, saya sudah berwudu. Sebelum azan sudah azan maghrib jam 6 contoh, jam 6 kurang sudah punya wudu. Ada yang kayak gitu ada? Banyak. Oh luar biasa. Benar, berarti nanti penuh orang Cikoneng semuanya ya. Mukanya bersinar-sinar seperti bulan purnama, orang yang wudu tak sebelum ya Allah ya. Ada lagi rombongan yang bersinar-sinar lebih bagus seperti matahari sehingga menerangi seluruh orang sekitarnya. Orang mana? Dan malaikat, pataqulu lahum malaikat. Cikoneng juga. Yang mana? Ini rombongan Pak RT, Pak RW, Pak DKM, para tim hadroh. Yang gimana? Yang ketika azan sudah ada di masjid, sudah di musola, punya air wudu. Aksanya ini mah nggak ada deh. Banyak juga. Dia percaya, orang Cikoneng percaya. Ketika azan maghrib, udah ambil wudu, udah di musola, udah selawatan. Giliran azan pulang. Salah lagi itu mah.
Aduh, di hikmah nih buat orang Cikoneng, hadis baginda Kanjeng yang pengen mukanya glowing seperti bintang, wudunya ketika mendengar azan. Pengen glowing seperti itu adalah bulan purnama, wudulah sebelum azan dikumandang. Adalah yang pengen glowing seperti matahari, udah berwudu sebelum waktu azan dan sudah ada di musola atau di masjid. Tuh luar biasa ya, glowing di ini mata udah diceritain, glowing di dunia mah kayak ibu-ibu ya, mukanya doang di glowingin, tangannya mah haus. Lu jangan pakai kupas sekarang Pak, wanita cantik gua lihat kalau ke rumah salaman tangannya hitam. Aduh ya Allah ya, ini buat ibu-ibu ya, mending kayak gitu mah ya, muka di glowingin, dibedakin pakai skincare, mending mau dicium sama suami mah ya, gak mau kadang mah ya. Dalam kitab Quratuluyun nih, Quratuluyun, seorang suami yang megang tangan istrinya, satu dosa bercucuran, dapat satu pahala, ditaikan derajat oleh Gusti Allah satu. Megang meluk istrinya, meluk istri nih bapak nih, meluk istrinya pahalanya 20, dihapus dosa 20, ditaikan derajat 20. Gampang Pak, kita beramal mah nggak usah banyakin sholat, tuh melukin istri aja. Yang lebih luar biasa lagi, pahala suami itu lebih besar daripada puasa pahala istri lebih besar. Dibalikannya, kalau suami tadi meluk dapat pahala 10, 20, kalau istri mah meluk suami pahalanya 20, dihapus dosa 20, ditaikan derajat 20. Kalau nyium istri, bapak dapat pahala 40, dihapus dosa 40, ditaikan derajat 40. Istri nyium suami, ditaikan derajat 60, dihapus dosa 60, dia dapatkan dosa 60, dia namanya dihapus dosa 60. Itu baru megang, meluk namanya. Ya, apalagi megang kanjutnya, gue pengen gitu. Ya Allah ya Rasulullah, luar biasa. Tuh, glowing di ini mah luar biasa. Bisalah dengan usia bisa, tapi nanti di surga yang dapat di akhir yaumul kiamah muka kita glowing sehingga membuat iri umat-umat yang lain. Tadilah golongan tadi. Nah, ketika kita langsung dari itu sholat berjamaah, maka keuntungan bagi orang yang sholat berjamaah ada 5. Man sholat al khamsah ma'al jamaah walahu khamsu asya. Siapa orang yang melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, nanti orang tersebut bahkan mendapatkan 5 keuntungan. Nih untuk bapak-bapak, jadi hikmah daripada Rajab nanti lihatin musolah nih ya. Ini musolanya lagi dibangun ya, dibangun ya, luar biasa. Ini untuk warga Cikoneng, inilah kendaraan bapak nanti dibuat di jembatan Shirathul Mustaqim. Berapa nanti harta bapak yang ditempelkan di musola ini, nantilah yang disebut amal jari. Ya. Ibu bapak meninggal dunia, tapi ada dulu semen pernah nempel di sini. Ada harta bapak nempel di fasilitas agama. Ada orang yang masih digunakan sholatnya. Bapak meninggal di alam kubur masih dapat kiriman. Itulah yang disebut adalah amal yang masih mengalir. Makanya nih ada berapa lagi belum finishing. Ayo harta kita tempelkan. Banyak dongeng-dongeng dalam kitab yang menerangkan fadilah sedekah jariyah. Dulu ada nenek-nenek bu. Nenek-nenek udah tinggal sendirian doang, balik Rajaban gurunya yang ceramahnya nerangin tentang ini pembangunan masjid musola pahala jariyah. Dia mau nyumbang ke masjid gak punya, dia punya paku doang 3 biji. Besok paginya datang ke panitia, Pak panitia saya mau nyumbang ini buat masjid, berapa semen? Bukan semen, saya gak punya apa, cuman ini doang nih 3 biji paku doang. Kata panitia sial amat ini. Ya udahlah deh, makasih. Hanya sama panitia lah, itu ditaruh di WC buat cangkolan kolor aki-aki. Ternyata bener hikmahnya itu, aki-aki kalau ke sumur nyangkolin kolornya di situ, orang nyangkolin kopiah tersebut, tapi jariyah. Nenek-nenek tadi meninggal dunia, ditanya, man buka paku yang nongol. Wama nabi juga paku yang nongol. Itulah sedekah jariyah yang ikhlas. Kan Allah mah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Emang si nenek tadi mau sedekah emang punya nyata paku doang. Coba Pak RW nyumbang 100 sak masjid ini. Mandro buka semen.
Oh, inilah makanya ada sisa, inilah yang nanti amal jariah. Makanya sisa daripada apa? Kita nih hasil daripada Rajaban, yuk kita teruskan kepada urusan yaitu adalah musola ini. Sebab ini adalah nanti bakal jadi kendaraan kita. Nah, sebab ada lagi yang keduanya, nanti dalam kitab tuh ada 7 orang yang nanti di Yaumal Mahsyar. Yaumal Mahsyar itu adalah nanti ketika kita beres kiamat dikumpulkan nanti di alam mahsyar. Di mana di alam mahsyar? Para ulama menjelaskan itu di daerah Palestina sana. Semuanya nanti digiring dari mana kita meninggal dunia. Misalkan orang Cikoneng dimakamkannya di mana? Cikoneng. Semuanya digiring ke alam mahsyar. Itulah nanti gunanya kita sudah berkurban. Nanti kan orang digiring dari di mana dia dimakamkan. Digiring itu kita ketika kita sudah berkurban, kita naik kurban sampailah ke alam mahsyar. Yang mana alam mahsyar Kanjeng Nabi menggambarkan matahari cuma satu hasta doang, satu hasta segini nih. Satu hasta doang. Bayangan kita dalam telanjang bulat, hamparan pasir panas, kita kan di alam dunia berjuta-juta kilometer dengan matahari masih panas luar biasa. Nanti di mahsyar mah kita keadaan telanjang bulat, matahari satu hasta. Makanya banyak orang yang haus dahaga luar biasa. Tapi ada 7 golongan orang nanti di alam mahsyar yang dia dipayungi oleh arus Allah sehingga tidak merasakan yang namanya dahsyatnya panasnya alam mahsyar. Salah satunya adalah rajulun mu'allikun bil masajid, seorang bapak-bapak yang hatinya terkoneksi dengan masjid atau musola. Dia pikirannya musolah aja, pikirannya sholat berjamaah aja. Nanti di akhirat panasnya alam mahsyar dia tidak akan merasa panas karena dulu di alam dunia hatinya tersangkut terhotspot dengan yaitu adalah masjid atau musola. Pikirannya ke musola aja. Bahkan nih termasuk tadi tuh 5 golongan orang yang apa namanya yang dibuat yang bikin pusing setan adalah orang yang hatinya mikirin masjid. Musola udah lama ya, ini udah mau puasa dia udah belum kebangun, belum beres lantai buat tarawih ibu-ibu. Tuh orang yang mikirin pembangunan masjid musola dosa-dosanya bercucuran. Pak RW, Pak RT mikirin doang dosanya bercucuran. Makanya udah warga Cikoneng gak usah nyumbang, mikirin aja bos. Itu mikirin dosa-dosa, mikirin pembangunan saja sudah bercucuran dosa, apalagi nyumbang. Itu maksudnya. Jangan ini nanti loh kata Pak Ustadz mikirin aja, itu gak selesai. Ya Allah ya Rasulullah, orang yang hatinya terkoneksi dengan masjid musola, pikirannya sholat berjamaah, pikiran pembangunan, insya Allah dahsyatnya alam mahsyar nanti matahari cuma satu hasta doang, dia tidak akan merasakan yang namanya panasnya ini. Lantaran dulu di alam dunianya hatinya selalu berhubungan dengan musola atau masjid. Orang yang sholat berjamaah akan mendapatkan 5 keuntungan. Catat malam ini. Yang pertama adalah la yusibuhu fakrun minad dunya. Orang yang sholat rutin 5 itu adalah 5 waktu sholat berjamaah di alam dunianya tidak terkena yang namanya susah di alamnya. Hidupnya barokah semuanya. Alhamdulillah. Akan dicukupi kehidupan di alam dunianya oleh Gusti Allah lantaran sholat 5 waktu berjamaah. Makanya jangan kaget Bapak, kenapa Ustadz Kiai nggak usaha, nggak dagang, nggak bisnis barokah? Kenapa? Karena dia melazimkan sholat 5 waktu berjamaah. Alhamdulillah Pak, saya mah nggak kerja, nggak usaha, dagang nggak, alhamdulillah barokah. Paling bulan Rajab Pak, aduh sekali ceramah aja 5 juta Pak. Nggak dengar panitia. Ya Allah, kadang sepi job, nggak ada yang manggil, tetangga meninggal, alhamdulillah. Gua nyolatin, sholat hadiah, tahlil, atakahan banyak tuh. Makanya ketika ada yang meninggal dunia di sini, ada yang meninggal, alhamdulillah. Ada dapat duit, tetangga nggak ada satu. Ya Allah ya Rasul, barokah Pak. La yusibuhu fakrun minad dunya. Orang yang rutin sholat berjamaah 5 waktu tidak akan terkena yang namanya fakir susah di alam dunianya. Makanya ibu kalau hidup selama ini susah aja, mungkin suami ibu yang dulu tidak mau sholat berjamaah. Nanti kalau suami ibu nih mulai dari ini, kalau nanti sholat maghrib, sholat apa tidak mau berjamaah, beliin mukena. Tarik Pak, ramehin musola. Nih langkahnya kita menuju musola itu kami sika
alal haji wal umrah, seperti berjalan kita naik haji dan makin jauh lokasi kita, rumah kita ke masjid ke mushola untuk sholat berjamaah, maka dosa kita bercucuran. Makanya adabnya nih, ketika kita mau berjamaah, mau menuju masjid mushola, agak muter jalannya Pak. Pak RW rumahnya di sono, mau sholat berjamaah muter dulu Pak, ke manis ke sono, jatake ke sono gitu ya. Nanti insya Allah kesini selesai. Itu adab-adabannya tuh, adab-adabannya ketika ini makin langkah makin jauh dengan masjid mushola, makin banyak bersusulan. Pak Ustadz, saya naik motor, pertetes bensin yang keluar. Ya Allah ya Rasulullah. Bahkan ini kalau berjamaah diusahakan itu adalah ikut dari awal, dari awal itu adalah imam takbiratul ihram. Sebab pahalanya as-sholatu at-takbiratul ula yudrikuhal makmum ma'al imam. Siapa orang yang ikut takbiratul ihram berbarengan dengan imam, maksudnya ikut di rakaat pertama dengan imam, khairun lahu min alfi hujjatin wa umratin, maka orang tersebut lebih bagus daripada 1000 kali naik haji, 1000 umrah yang mabrur dan makbul. Alhamdulillah. Dengerin nih para pemuda, para bapak-bapak, orang yang sholat berjamaah ikut rakaat pertama daripada dengan kadang-kadang kan apalagi taraweh nih, aduh taraweh suka mulainya baru usolinya, baru imam baru baca surat baru usolinya, biasanya anak muda kayak gitu mas tuh, bener ya, ada yang kayak gitu ya. Jangan ikut dari pertama, sebab pahalanya lebih besar daripada 1000 kali naik haji, 1000 kali umrah yang makbul dan yang makbul diterima oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nunggu imam, sebab kadang-kadang nih banyak orang kan, ikut rokaatnya ntar aja dah pas akhir imam. Jangan, walaupun dapat pahala berjamaah, tapi pahalanya lebih besar daripada orang yang ikut berbarengan di rakaat pertama. Itu adalah dengan imam. Dulu Sayyidina Umar Pak, Sayyidina Umar punya ladang habis sisa, yaitu adalah perang dibagikan. Kanjeng Sayyidina Umar nani disitulah nanam apa, dia lupa, ternyata udah waktu asar. Aduh, buru-buru dia langsung pengen ngejar sholat berjamaah dengan Kanjeng Nabi. Ternyata Sayyidina Umar ketinggalan ikut di rakaat keempat Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar apa? Ketika beres itu ikut di rakaat terakhir. Sayyidina Umar langsung nangis tobat ke Gusti Allah. Kata Sayyidina Umar, rugi amat saya ketinggalan di rakaat keempat Kanjeng Nabi. Beres nangis langsung ke ladang ngomong, wahai ladang, wahai tanah, saya talak 3 kamu dari balik. Ditinggalin. Ya Allah, kalau ada di orang Cikoneng yang kayak itu luar biasa. Azan maghrib lagi nyuci mobil, ada ketinggalan sholat maghrib, wahai mobil talak 3 kamu. Dikasih sama RW, mau kayak gitu? Gak ada kita, ya Allah ya. Lagi belanja di warung, kalau lagi dagang, azan ketika ketinggalan sholat berjamaah, wahai warung talak 3 kamu. Ada yang kayak gitu? Masih mending itu mah ngurusin istri belanja tuh di Jatake, ketinggalan sholat isya, mau ditalak 3, sayang juga ya. Gak jadilah ini mah. Ya Allah ya Rasulullah. Nah, kembali lagi, la yusibuhu fakrun minad dunya. Orang yang itu namanya yang sholat berjamaah rutin 5 waktu tidak akan terkena fakir di alam dunia. Alhamdulillah. Yang kedua yaitu adalah tidak akan diangkat siksa kuburnya oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meninggal dunia bakal diangkat yarfa'ullahul azabal qabri, bakal dihilangkan, bakal diangkat siksa kuburnya. Ketika kita meninggal dunia, beres 7 langkah orang yang mengantarkan dia secara sunatullah, datanglah malaikat mungkar nakir nanya, man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka. Beres pertanyaan tersebut dijawab, orang tersebut adalah mendapatkan kenikmatan kubur. Tidak bisa menjawab, berarti dia mendapatkan siksa kubur. Insya Allah orang yang rutin 5 waktu sholat berjamaah akan dibebaskan daripada siksa kubur. Alhamdulillah. Pak Ustaz, siksa kubur apa? Kanjeng Nabi pernah ngomong siksa kubur mah kecil Pak. Ya, salah satu siksa kubur nih ada garda, atau garda enggak? Yang film Hanuman yang suka bawa itu tuh. Ya, kata Kanjeng Nabi itu garda nanti dipukulin. Itu garda tersebut andai kata ditaruh di Gunung Uhud, niscaya Gunung Uhud bakal hancur. Ditaruh doang Pak. Ditaruh doang gardanya malaikat mungkar nakir, ditaruh doang di Gunung Uhud hancur. Ditaruh nanti mah di alam kubur Pak RW dipukul, bukan ditaruh lagi, jebur aja langsung ambles ke bumi lapisan 7, diambil lagi, man rabbuka enggak adanya. Nah,
Insya Allah Pak RW kan sekarang sudah rajin ke masjid, ke musolanya. Insya Allah Pak RW bakal dibebaskan dari siksa kubur. Alhamdulillah. Yang ketiga apa? Yukto kitabahu biyaminihi, pahalanya, fadilahnya orang yang sholat 5 waktu berjamaah nanti di yaumul kiamah bakal ada hujan buku. Jatuh sebelah kanan berarti surga, sebelah kiri berarti neraka, tapi bisa mungkin masuk surga. Tapi yang ngeri jatuh ke pundak itu bakal masuk neraka abadi selama-lamanya. Tapi insya Allah bapak-bapak yang suka rutin sholat 5 waktu berjamaah nanti ketika hujan buku jatuh ke sebelah kanan. Alhamdulillah. Yang keempat, fadilah sholat berjamaah yamurru ala sirat kalbartil khotib, ngelewat nanti di jembatan Siratul Mustaqim. Apa jembatan Siratul Mustaqim? Pengadilan Allah yang terakhir. Beres jembatan tersebut surga, bawahnya neraka. Yang diceritakan Kanjeng Nabi, jembatan Siratul Mustaqim itu seperti rambut dibelah 7, tajamnya seperti pedang. 1000 tahun naik, 1000 tahun turun, naik lagi turun. Nah, nyampe surga. Nanti di situ banyak rombongan, ada yang berjalan sedikit jatuh, ada yang seperti lari aja, seperti kuda Australia nyampe, ada yang seperti burung alap-alap, ada macam-macam nanti golongan manusia yang jembatan Siratul Mustaqim tersebut. Tapi insya Allah orang Cikoneng yang rutin 5 waktu sholat berjamaah seperti kilat yang menyabar nyampe ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Itulah yang terakhir, yudkhilul jannata bighairi hisabin wala azabin, bakal dimasukkan oleh Gusti Allah ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diajab lagi oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fadilahnya sholat yang berjamaah 5 waktu. Makanya inti daripada Rajaban aslinya mah adalah sholatnya yang utama yaitu ada di masjid maupun di musola. Maka mudah-mudahan di beres itu ada rajaan di sini, warga-warga Cikoneng mudah-mudahan hidupnya berkah, musolanya makmur, bagus, nanti di akhirat bakal jadi kendaraan kita jembatan Siratul Mustaqim, sholat berjamaahnya diramaikan, pahalanya sangat besar, barokah insya Allah di Cikoneng ini. Alhamdulillah ya. Mungkin itu saja ala kadar yang Pak Ustaz sampaikan. Sudah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al Pak RW itu tadi lembutnya berapa Pak RW? Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan ada barokahnya. Insya Allah kita bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang ya. Kalau ada jalur yang hilang jangan simpan di bawah meja. Kalau ada di Cikoneng dan daerah ada salam dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.